Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat siang. Jadi di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Nadia Aulia dengan NIM 411. Jadi mungkin di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri Ramdhani dengan NIM 397. Terima kasih. Saya Ina Duka dengan NIM 413. Saya Anggita Ladiana dengan NIM 420. Saya Didia Salsabila dengan NIM 421. Oke, jadi di sini kami akan membahas tentang kolusi. Jadi apa sih penjelasan tentang kolusi itu bisa dijelaskan oleh Kak Andi. Baik, jadi kolusi sendiri merupakan konteks etika administrasi publik yang merujuk pada tindakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan norma, hukum, dan etika. Nah, itu seringkali menguntungkan pihak tertentu dan mengorbankan kepentingan publik. Hal ini sering melibatkan penyalahgunaan wewenang dan dapat terjadi dalam berbagai tahap administrasi, termasuk dalam pemilihan pejabat publik. Praktik kolusi ini dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran etika yang dapat memicu terjadinya korupsi dan nepotisme dalam birokrasi. Nah, ini tuh ada pencegahannya, Kak. Nah, pencegahannya itu ada 3 dalam etika administrasi publik. Yang pertama, pendidikan etika. Pendidikan etika ini penting untuk membentuk kesadaran dan tanggung jawab moral dalam birokrasi, yaitu mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai publik. Yang kedua, pencegahannya adalah dengan pengawasan internal, yaitu pengawasan ini dalam etika administrasi publik berfungsi untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan kebijakan yang diambil oleh aparatur negara sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku, yaitu biasanya diawasi oleh atasan langsung atau dengan fungsionalnya. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Jadi penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kolusi sangat penting untuk menciptakan lingkungan administrasi yang bersih dalam berjalannya birokrasi. Oke, jadi mungkin bisa dilanjutkan tentang latar belakang permasalahan dari kolusi. Kolusi adalah kerjasama rahasia antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mencapai tujuan yang tidak terpuji. Seringkali terkait dengan praktik suap dalam birokrasi. Ciri-ciri kolusi meliputi kerahasiaan, adanya imbalan untuk keuntungan pribadi, dan penggunaan perantara dalam pengadaan barang dan jasa. Penyebabnya termasuk budaya suap dan lemahnya pengawasan hukum. Konsekuensi hukum bagi pelaku kolusi di Indonesia dapat berupa hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda yang signifikan. Kolusi dapat merugikan masyarakat dan negara, menciptakan ketidakadilan sosial. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan analisis kasus. Oke, di sini aku mau jelasin tentang contoh kasus yang sesuai dengan kasus kolusi dalam administrasi publik, yaitu tentang kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Oktober 2023. Itu kasusnya tentang dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Dalam kasus ini, Syahrul bersama 2 stafnya diduga terlibat dalam praktik korupsi, suap, dan pemerasan di Kementerian Pertanian yang merugikan keuangan negara dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah, di sini Syahrul diduga melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan izin atau dukungan dari Kementerian Pertanian. Terdapat bukti juga bahwa Syahrul menerima hadiah atau imbalan dari pihak-pihak tertentu sebagai imbalan atas keputusan yang diambilnya. Dan di sini 2 stafnya juga terlibat dalam praktik ini, menunjukkan bahwa kolusi tidak hanya terdapat pada tingkat menteri tetapi juga melibatkan jaringan di dalam kementeriannya. Analisis saya tentang kasus ini berdasarkan teori etika administrasi publik dengan menekankan beberapa prinsip dasarnya, yaitu tentang akuntabilitas. Pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam kasus ini, Syahrul tidak menunjukkan akuntabilitas, melainkan berusaha menyalahgunakan posisinya untuk keuntungan pribadi. Yang kedua yaitu transparansi. Proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.
kolusi cenderung menyembunyikan informasi dan keputusan dari masyarakat, menciptakan ketidakpercayaan. Yang ketiga yaitu integritas. Pejabat publik harus bertindak dengan jujur dan etis. Praktik korupsi yang dilakukan oleh Syahrul jelas melanggar prinsip integritas ini. Selain itu juga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Syahrul yaitu menggunakan posisi menterinya untuk memeras pihak lain demi keuntungan pribadi yang menunjukkan penyimpangan dari tujuan utama jabatan partai yaitu untuk melayani masyarakat. Ketika pejabat publik terlibat dalam kolusi, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak berpihak pada kepentingan umum, tetapi lebih kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oke, baik. Jadi mungkin itu adalah analisis kasus dan sekarang akan saya simpulkan. Jadi kolusi dalam konteks etika administrasi publik merupakan praktik kerjasama tidak etis antara pejabat publik dan pihak lain yang merugikan kepentingan masyarakat. Dampak dari kolusi sangat serius, termasuk menurunnya kepercayaan publik, inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan korupsi. Gitu. Untuk mencegah kolusi sendiri perlu dilakukan upaya melalui pendidikan etika, pengawasan internal yang ketat, dan juga penegakan hukum yang tegas. Dengan langkah-langkah ini diharapkan tata kelola pemerintahan dapat menjadi lebih transparan dan akuntabilitas atau akuntabel serta berfokus pada kepentingan publik seperti itu. Ya mungkin bisa dilanjutkan dengan rekomendasi. Baik, jadi di sini aku mau ngasih penjelasan mengenai rekomendasi dari adanya kolusi ini. Jadi kolusi dalam konteks etika publik merujuk pada praktik di mana individu atau sekelompok dalam posisi kekuasaan bekerja sama secara diam-diam untuk mencari tujuan yang merugikan kepentingan publik, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau pengambilan keputusan yang tidak transparan. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan lembaga publik untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait transparansi dan akuntabilitas. Rekomendasi yang dapat diambil meliputi penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal seperti audit independen dan laporan publik yang jelas mengenai pengeluaran, juga keputusan yang diambil. Selain itu, pelatihan etika bagi pegawai negeri dan pemangku kepentingan lainnya harus ditingkatkan untuk membangun kesadaran akan pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengawasan melalui platform pelaporan yang aman dan anonim, sehingga mereka dapat melaporkan dugaan kolusi tanpa takut akan balasan. Dengan langkah ini, diharapkan kolusi dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat dipulihkan. Mungkin dari teman-teman ada tambahan? Jadi kalau menurut aku itu secara garis besarnya kasus korupsi ini mencerminkan tindakan korupsi dan nepotisme. Jadi tindakan menerima suap dan gratifikasi merupakan bentuk korupsi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi serta menghambat pembangunan. Jika diindikasikan bahwa keputusan tertentu menguntungkan individu atau kelompok tertentu memiliki hubungan dekat dengan pejabat publik, maka hal ini juga mencerminkan praktik nepotisme merugikan mereka yang tidak memiliki koneksi dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Oke, mungkin segitu dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menyaksikan. Terima kasih sudah menonton. See you.